Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairi salihin fi daraini amin wa radiyallahu ankum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fa iyyaka ay fahdharka ya miskin ya ayyuhadz dzalilu ad-dha'iful ladzi la fatnata lahu an tuz'ina bi dhammita wa kasril ain tuz'ina ay tanqadu ay tanqada li tazwirihi ay li tazyini syaitan al-kadhiba 'alaika. Kalau baginda Rasul dan contoh-contoh yang diberikan di dalam Isra dan Mi'rajnya sudah begitu gamblang, maka Imamul Ghazali pada malam ini menekankan lagi kepada kita, fa iyyaka, takutlah kamu ya miskin, wahai orang yang miskin, takutlah kamu, waspadai diri kamu, jaga diri kamu, bahasa kita begitu dah, jaga dirimu, waspadai dirimu, takutlah kamu ya miskin, hai orang-orang yang miskin. Apa yang dimaksud miskin? Az-zalilud dha'if, yaitu orang-orang yang hina. Kita ini hina, gak punya daya upaya, gak punya apa-apa. Sekalipun ilmu penemu sampai pemakai, aji pengerti kita udah pelajarin, kulit wajah, otot kawat, balung besi udah kita milikin, tapi tetap begitu tua kita bongkok-bongkok juga. Jag kita masih muda, cakep kita masih muda, begitu tua dikit masuk usia renta, apalagi sekarang 40 tahun udah banyak yang stroke. Betul kan? Az-zalil dhaif kita ini, Allah. Mau tinggi apapun nih kita punya cita-cita, tercapai itu cita-cita kita, zalil kita ini. Nggak punya apa-apa, harta yang kita miliki nggak ada artinya kecuali yang kita tasarrufkan ke jalan Allah Subhanahu. Ilmu yang kita milikin mau tingginya setajuk-tajuk, tidak ada manfaatnya kalau kita tidak amalkan dan kita tidak ajarkan kepada diri kita dan orang lain. Kalau ilmu itu tidak malah membaguskan akhlak kita, mau mondar mandir kita kemanapun kita pergi ngaji, kita ini nggak akan pernah menjadi orang yang mulia kalau kita nggak mengamalkan ilmu kita. Ad-dhaif kita ini lemah, aila fatnatalah, kita nggak punya kepintaran apapun. Ketika sudah berhadapan dengan manusia saja kita sudah zalil. Ketika sudah berhadapan dengan antar sesama kita saja, sebaya kita merasa terhina dan lemah. Dikala kawan kita mampu, kita tidak mampu, kita lemah. Contoh yang konkret, bagaimana kalau kita menghadapi syaitan yang tidak nampak? Apakah kita dengan bekal yang sudah diberikan oleh baginda Rasul kemarin betantang betenteng, lantas kita nantang setan, ayo lu godain gua sepuas lu? Hati-hati. Ayo lu godain gua sebisa lu dongkrak gua belah mana yang kena, gua pengen tahu. Iblis ditantangin. Dulu ada di dalam syarah Ibnu Hisham, di sana dikatakan ada seorang pemuda yang selalu rajin ibadahnya. Dia selalu mantap dalam ilmunya, tidak pernah dia tinggal tahajud malamnya, tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian datang sombongnya, dia minta kepada Allah, ya Allah, tolong temukan saya dengan iblis walau hanya dalam mimpi. Akan saya maki-maki itu iblis karena sudah menggelincirkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditantangin.
dia pengen ngatain iblis, pengen ngomelin iblis sepuas-puas. Sombong karena sudah merasa kuat ilmunya, dalam tauhidnya, tinggi ilmu fikihnya, selalu rajin wirid munajatnya kepada Allah, tidak pernah dia tinggalkan hingga dia mencapai satu kemuliaan yang luar biasa. Ini anak muda. Lalu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mimpi ketemu iblis. Ketika ketemu iblis dia maki-maki A, B, C, D, udah ragunan masuk semua. Dasar lu begini, dasar lu begini, dasar lu begini. Kerjaan lu tukang godain orang doang, kagak bisa nyari duit, lu belagu-belagu depan manusia, begitu. Itu kata ini anak kita. Puas dia godai, ngatain iblis. Puas dia ngomelin iblis dalam mimpinya. Apa jawab iblis? Udah, ngomelin guanya udah, kata iblis. Dia bilang udah. Ya, lu jangan macam-macam. Umur lu 20 tahun lagi. Kaget ya. Umur lu 20 tahun lagi, hari gini lu masih ngomel-ngomelin gua, ntar lu liatin. Begitu dia habis ngomong kayak gitu, iblis bangunlah. Ini si anak muda yang bertakwa kepada Allah, ada awalnya. Lalu dia bangun, dia dari tidur, dia tahajud sampai sholat subuh. Tengah pas masuk matahari terbit, dia habis sholat isyraq, dia habis baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Dia ngopi. Habis ngopi, dia teringat kata-kata iblis yang terakhir. Umur gua tinggal 20 tahun lagi kan. Iblis tahu gaya umur gua hebat, dia dikasih kelebihan oleh Allah. Karena masih 20 tahun lagi, mumpung gua masih muda nih, gua pakai 3 tahun maksiat, 17 tahun gua taubat, pasti Allah kabulin nih. Kenapa? Karena sudah yakin umurnya sampai umur 20. Begitu dia puasin yang tadinya dia selalu rajin ke masjid, selalu rajin ngaji, silaturahim kepada orang gak pernah tinggal, baca Al-Quran gak pernah tinggal, selalu megang kitab fikih tauhid dia pelajari. Itu kali pertama dia masuk diskon. Itu kali pertama dia colek namanya minuman. Itu kali pertama dia colek perempuan. Ketika asyik minum dia berbuat zina, dengan harapan 17 tahun yang akan datang dia akan taubat, karena umurnya kata iblis 20 tahun lagi. Nggak taunya malaikat Israel datang ketika dia sedang minum. Malaikat Israel datang ketika sedang main perempuan. Malaikat Israel datang ketika dia sedang asyik bergumul dengan wanitanya. Tertipu dia oleh iblis. Setelah dia mati, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Iblis ngakak di depan mayat. Makanya lu jangan sombong sama gua. Walaupun tinggi ilmu lu, hebatnya kayak apa lu, gak bakal bisa lu ngomelin gua. Habis itu lu pasti lebih kejerumus, karena lu merasa diri lu udah bangga bisa ngomelin gua. Karena gua ditakdirkan emang tugasnya menggoda. Ini apa maksudnya? Satu, jangan pernah kita merasa lebih benar. Jangan pernah kita merasa lebih mulia. Jangan pernah kita merasa jadi orang yang udah kuat imannya. Jangan pernah kita nantang, kalaupun kita harus minta mimpi ketemu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menambahkan keimanan kita. Minta mimpi ketemu para aulia, itu lebih bagus daripada kita mimpi ketemu iblis, pengen ngomelin iblis. Mendingan kita mimpi ketemu bapak kita yang udah wafat.
kakek kita yang udah meninggal dunia, ibu kita yang udah meninggal dunia, kita minta kepada Allah mimpi agar kita dapat nasihat dan lebih berbakti kepada pesan-pesannya yang sudah ditinggalkan untuk kita, ketimbang kita minta mimpi iblis ketemu sama kita. Walau di dalam mimpi kita mau omelin dia, jangan sok, jangan belagu. Walaupun sekali lagi ibadah kita sudah bagus, tauhid kita sudah kuat, ngaji kita udah tekun, tanpa maksiat, tanpa noda selama ini, hati-hati, jangan pernah kita merasa kuat. Dan inilah maksudnya daripada kitab ini, kita dipanggil fahdar atau fa'iyaka ya miskin, hai orang yang miskin. Kita ini orang miskin, nggak ada kita ini orang yang kaya. Kaya ada habisnya, tapi miskin kagak ada habisnya. Di hadapan Allah yang maha kaya, semua miskin. Di hadapan Allah yang maha kuat, semua lemah. Semua lemah. Di hadapan Allah yang maha perkasa, kita ini berkhianat, pengkhianat diri kita sendiri, kita ini. Jadi segala macam apa yang sudah kita pelajari, kita khianati. Dari apa yang sudah kita ketahui, kita khianati. Kita tahu itu tidak boleh, tapi kita tabrak. Itu berarti kita berkhianat kepada diri kita sendiri dan ilmu kita sendiri. Makanya Imamul Ghazali di sini mengatakan fa'iyyaka ya miskin ya ayuhad dalil at-ta'if alladzi la fatnatalah. Kita enggak punya pinter apapun. Mau hari ini kita ditembak ngebul, mau hari ini kita dibacok membal, mau hari ini kita digodot melar, tetap kita itu lemah. Punya kepintaran apapun, mau S1, S2, S3, mau ustad, mau kiai, mau habib, mau apa, adzalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan kita bakal selamat dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka kita harus waspadai diri kita, jaga diri kita, maksudnya jaga diri kita. Bagaimana jaganya? Ya pakai tuntunan yang sudah diajarkan oleh para guru-guru. Untuk apa kita waspada? Antud'ina ay bidhammi ta wa kasril ain ay tanqada li tazwirihi. Kita jaga diri kita, jangan sampai kita terjerembab, terjerumus mengikuti ayat qada itu, ditazwirihi, bujuk rayunya iblis. Jaga diri kita, jangan kita tergoda. Jangan ngiler, bahasanya mau diiming-imingin apa juga sama iblis. Sekarang iblis lagi banyak banget di mana-mana, pakai pakaian partai. Itu iblis tuh. Jelas antuz'ina li tazwirih. Jangan sampai kita itu mengikuti bujuk rayu syaitan. Aili tazini syaitan al-kadhiba. Karena setan selalu membohongi kita, menghiasi kita dengan dusta, tipu daya alaika kepada kita. Jelas kata Imam Ghazali. Hati-hati, jaga diri kita. Ini penekanan Imamul Ghazali setelah kita dibekali oleh baginda Rasul. Tetap walaupun kita sudah dikasih doanya, usaha. Jangan hanya mengandalkan doa. Ini contoh kitab. Imamul Ghazali tidak secara langsung mengatakan jangan tiba ngandelin doa doang loh, tapi kudu jaga diri. Walaupun Nabi sudah membekali kita doa, walaupun Nabi sudah membekali kita pedang untuk menebas, untuk membendung serangan iblis, tetap kata Imam Ghazali, fa iyyaka ya miskin antuz'ina litazwirihi. Jangan sampai kita terjebak ikut kepada pucuk rayu setan, karena memang setan selalu menghiasi dirinya dengan segala tipu daya kepada kita. Lalu kemudian watadliya
Atau di sini ada tata dalla. Nah, macam-macam. Itu nuskhonya banyak. Atau fayudliyaka. Nah, wa fi nuskhoh. Ketiga. Nah, di sini dan janganlah sampai kita itu terbelenggu bihabli ghururih, dengan belenggu bujuk rayunya setan. Aitasila, jangan sampai kita biarkan diri kita masuk kepada borgol-borgolnya setan, belenggu-belenggunya setan, cengkraman-cengkramannya setan. Terus kita dihantui. Kalau setannya medi banyak di film-film, pocong, kuntilanak, genderuwo, itu mah kita bacain ayat kursi kalau di sinetron, habis selesai. Sampai ada pemburu hantu. Pemburu hantu, termasuk Guntur Bumi tuh, pemburu hantu tadinya tuh. Nah, jelas. Itu pemburu hantu, saking dia main-mainin dia belagu sama hantu, akhirnya dia yang jadi hantu. Nah, makanya hati-hati, medi jangan ditangkepin. Kadang-kadang yang bisa nangkap medi ya medi, kan begitu. Yang bisa nangkap maling adalah maling. Polisi tinggal belajar ilmu maling, begitu. Nah, kan jelas itu, bukan berarti polisi maling, bukan. Nah, tapi di sini jelas, bihabli ghururih, jelas. Itu adalah jangan sampai kita terbelenggu oleh bujuk rayunya iblis. Jangan sampai kita terbelenggu oleh rantai-rantainya, borgol-borgolnya, bujuk rayunya iblis. Ya Allah, banyak ranjau di antara kehidupan kita ini. Bukan hanya setiap jengkal, tetapi setiap desah napas kita. Semua itu ada ranjau-ranjaunya syaitan. Setiap kedip mata kita, di situ ada ranjaunya syaitan. Setiap gerak tangan kita, anggota tubuh kita, di situ ada ranjaunya syaitan. Maka jelas kita harus waspada. Bagaimana cara waspada? Yang paling jitu. Bagaimana kita menjaga diri? Dengan penjagaan yang paling top, kuat, kokoh, bentengnya. Ini Imam Ghazali memberikan hanya sinyalemen, tetapi Imam Nawawi Al-Bantani memberikan keterangan yang lebih konkret, yaitu wa idza kana ta'allumul ilmi was su'alu anhu wajiban liqaulihi ta'ala fas'alu ahla dzikri ayil ilmi in kuntum la ta'lamun. Ayat fi suratil anbiya ayat 7 ayat 7. Fal amal bil ilm ba'dal ilm wajibun. Imam Nawawi ketika memahami peringatan atau warning yang diberikan oleh Imamul Ghazali dengan bahasa fa iyyaka ya miskin antuz'ina litazwirihi wa tadliya. Nah, di situ bihabli ghururih, Imam Nawawi jelas menafsirkan itu adalah ketika menuntut ilmu, ketika datang mengaji, ketika belajar tentang pengetahuan, wassu'alu anhu wajiban, dan bertanya tentang ilmu, bertanya tentang pengetahuan, bertanya tentang apa yang belum kita ketahui, wajiban itu hukumnya wajib liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Anbiya ayat 7. Itu dikatakan fas'alu ahla dzikri ayil ilmi in kuntum la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 7, maka bertanyalah kalian ahla dzikri, kepada ahli zikir. Siapa itu ahli zikir? Ahlul ilm.
ahli ilmu. Tidak ada orang yang berzikir diterima oleh Allah zikirnya tanpa didasari ilmu. Kalau sekarang banyak yang yahanu, banyak yang belagu mengaku dirinya ahli zikir, bahkan diekspos di televisi, di radio, dan di mana-mana, padahal ia tidak memahami Islam secara benar, maka dia bukan ahli zikir, tapi dia terjebak oleh jurang-jurang ranjau-ranjau setan. Kenapa? Karena kita yang terlalu bodoh. Di antara masyarakat Indonesia, boleh dikatakan 90% umat Islam, tetapi adakah orang Indonesia 10% saja yang mengerti betul tentang agama? Masih dipertimbangkan, belum bisa dijawab. Nah, karena kebodohan menjalar di tengah-tengah umat Islam Indonesia tentang agamanya sendiri, orang Islam di Indonesia, di Jakarta terutama, banyak yang tidak memahami agama secara benar. Akhirnya gampang sekali menjuluki orang yang bisa ngobatin orang kesurupan itu kiai lah, ustadz lah, apalah segala macam. Padahal belum masuk kriteria ustadz, bahkan santri pun dia belum pernah jadi santri. Mondok pun belum pernah ngerasain menderitanya mondok, belum pernah ngerasain gudigan di pondok, belum pernah ngerasain lapar di pesantren, belum pernah ngerasain bagaimana tidak tidur di pesantren karena rindu kepada orang tua, karena kangen kepada orang tua. Bagaimana menderitanya sedang pesantren, ditinggal mati orang tua, sementara mau pulang tidak punya uang untuk menengok jenazah terakhirnya orang tua. Berat, mondok itu berat. Belum pernah ngalamin jadi santri kok jadi ustaz. Belum pernah ngalamin ngaji di setrap kok jadi kiai. Kapan jadi ustadznya? Yang salah siapa? Dua-duanya. Masyarakat yang terlalu gampang menganggap dia ustadz, dan masyarakatnya juga membiarkan pembiaran terhadap praktek-praktek yang tidak benar, dan termasuk dianya memang sudah double salahnya. Si pelakunya double salahnya. Dia bangga dengan dirinya, dia bangga, dan dia jadikan itu sebagai alat penghasilannya. Makanya di sini fas'alu ahlan dzikri, kata Allah. Tanya. Kalau lu nggak ngerti, tanya kepada siapa? Ahlan dzikri, orang yang zikir, yang punya keahlian dalam mengingat Allah. Bagaimana punya keahlian? Ahlul ilm, dia punya ilmunya, dia punya sandaran ilmunya muttasil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan cuman pandai baca terjemah, dikit-dikit mau ngajar baca terjemah, pengen tahu kitab Bidayatul Hidayah beli di toko, ngaji datang tidak mau, dia pelajari sendiri, akhirnya salah dalam pemahamannya, hancur sudah. Sementara dia bangga diri, gue udah ngaji tuh, gue udah baca itu, gue udah baca itu semua, gue udah denger di radio, di TV, bahkan gue punya kitabnya terjemah karangan si Anu bin si Anu LC. Padahal LC itu kadang-kadang belum tentu ahlus sunnah wal jamaah, bahkan dia adalah dedengkotnya Wahabi. Akhirnya ketika ayahnya kunut, dia tidak mau kunut. Ketika ayahnya tahlil, dia anti tahlil. Ketika ayahnya maulid, dia anti maulid. Bertentangan antara dia dengan ayahnya. Ayahnya muhibbin kepada habaib, tapi anaknya memusuhi habaib. Nauzubillah. Di sini cermin kita. Kenapa? Karena ngaji nggak cukup beli buku di toko. Ngaji nggak cukup kita punya duit, kita keluarkan duit kita masuk ke toko beli tanpa kita kenal itu pengarang. Siapa yang tanggung jawab kalau terjadi yang apa? Banyak orang pengen sakti beli kitab mujarobat di toko, bahkan di pinggir jalan. Sakti kagak, gila iya.
hancur semuanya, kesurupan tiap hari nggak berhenti-berhenti. Dikit-dikit jin tuh, dikit-dikit wah malaikat tuh. Astagfirullah. Semua ada waktunya, semua ada jurusannya, semua ada faknya. Jangan memaksakan diri, jangan meminta cepat-cepat. Walaupun sifat manusia itu ajula, tapi ada waktunya, ada wayahnya. Kalau memang mau naik, naik, ada wayahnya. Kalau memang mau turun, turun, ada wayahnya. Fas'alu ahlal dzikri. Di sini ahlal dzikri adalah ahli ilmi in kuntum la ta'lamun. Kenapa ahlul dzikir dikatakan ahlul ilmi? Karena ayat sesudahnya kalimatnya adalah in kuntum la ta'lamun. Kalau memang kamu tidak tahu. Kalau tidak tahu, itu boleh kamu tanya kepada ahlu dzikir. Nah, yang namanya ahlu dzikir kan ahli ingat. Kalau kita lupa, baru harusnya kita nanya sama yang ingat. Kok di sini kalau kamu tidak tahu, tanya kepada yang ingat. Ternyata dimaksud dengan yang ingat di situ adalah yang tahu, yang paham. Karena ayat sesudahnya adalah in kuntum la ta'lamun. Apabila kalian tidak tahu, tanya kepada ahli zikir. Berarti jangan sembarangan nyebut orang ahli zikir. Dulu guru saya Haji Maksum Jauhari Lirboyo, guru saya Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih Malang Darul Hadis radhiyallahu ta'ala anhum warḍahum. Di sini beliau menekankan kalau mau nyari guru ilmu apapun yang bentuknya agama, hatta itu bentuknya zikir, cari guru yang bisa bahasa kitab gundul. Kenapa? Karena kalau dia paham kitab gundul berarti dia paham nahwu shorof, dan ketika dia paham nahwu shorof maka pasti dia paham mantek balaghah, dan pasti dia memahami Al-Quran, dan pasti dia punya perjalanan ngajinya lama, punya guru. Yang kedua, caranya bagaimana Kiai, bagaimana Habib untuk bisa tahu ini orang pintar nahwu shorof? Ketika dikasih amalan atau wiridan, lihat tulisannya. Lihat tulisannya. Kadang-kadang ada ustadz tulisannya bonjok jelek banget, berarti dia jarang nulis Arab. Kalau tulisannya sederhana tapi bener, di mana tanda jamaknya, di mana harokat maf'ulnya kudu dibaca kasroka, fathaka, domaka, ya bener dia harokatin, insya Allah dia punya akidah bener. Berarti kalau sudah begitu, fikihnya juga bener, sembayangnya bener, ngajinya bener, zikirnya bener, ayat Quran dijaga betul, tidak asal bacot, tidak asal zikir. Pasti dia hati-hati ketika dia dapat amalan-amalan. Ini kalau memang kita mau patokan. Lalu kemudian ketika ilmu dipelajari dan bertanya tentang ilmu itu wajib berdasarkan ayat suratul Anbiya ayat 7 tadi. Bertanya saja wajib, belajar saja wajib, maka fal amalu bil ilm ba'dal ilm wajibun. Ketika nuntut ilmu saja wajib, ketika bertanya ilmu saja wajib, maka mengamalkan ilmu setelah kita ngaji lebih wajib daripada mengaji. Ngaji wajib, bertanya ilmu wajib. Bagaimana orang yang udah ngaji? Bagaimana orang yang udah tahu? Bagaimana orang yang sudah pandai bertanya? Dia amalkan ilmunya harusnya. Ketika mengamalkan ilmunya lebih wajib daripada dia belajar ilmu. Hati-hati, kita harus waspadai diri kita. Hanya ilmu, kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenal kepada Rasulullah, kenal kepada ajaran tuntunannya Rasulullah. Di situ kita akan selamat hidup di alam dunia dan bakal sejahtera
di alam akhirat nanti, hatta di kuburan kita akan damai sejahtera, disambut oleh rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan selalu ditemani oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang selalu menyirami rahmat buat kita. Dan anak-anak kita ketika kita mati pun akan dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena amaliyah itu tidak ada yang sia-sia. Kita amalkan ilmu kita semampu kita. Kita upayakan betul, insyaallah. Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghathul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhum warḍahu, di dalam kitab Minhajus Sawi Syarah Thariqat Ali Abi Alawi halaman 106, di situ mengatakan bahwa as-su'alu miftahun yutawassalu bihi ila ma fis suduri wal qulub min ma'anil ulumi wa asraril ghuyub. Al-Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahibur ratibul Haddad, berkata bahwasanya bertanya tentang ilmu adalah merupakan miftahun, merupakan kunci, pin, paspor buat kita. Miftahun, kunci. Kunci buat apa? Yutawassalu bihi ila ma fis suduri wal qulub min ma'anil ulumi wa asraril ghuyub. Untuk bisa sampai kepada sejatinya ilmu, kepada maksud tujuannya ilmu itu sendiri, dan untuk menjadi kunci bisa mengenal, mengetahui rahasia-rahasia alamul ghaib, yaitu rajin-rajinlah kita bertanya. As-su'al, berangkat dari mana? Fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lam. Sampai Habib Abdullah mengatakan bertanya itu miftahun yutawassalu bihi ila ma fis sudur wal qulub min ma'anil ulumi wa asraril ghuyub. Seperti apa contohnya? Fakama annahu la yusalu ila ma fil buyut minal amti'ati wan nafais illa bil mafatihil muttakhidati minal hadidi wal khashab. Kadzalika la yusalu ila ma indal ulama'il arifin minal ulumi wal ma'arif illa bil as'ilatil muttakhidati min talabil istifadah maqrunan bis sidqi war raghbah wa husnil adab. Sebagaimana kamu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam rumah untuk melihat kerapihan, keindahan, dan kesejukan serta megahnya perhiasan di dalam suatu rumah, illa bil mafatih, kecuali melalui kunci al-muttakhidati minal hadidi wal khashab, yang dibuat dari besi, dari kuningan, kunci itu dari stainless, wal khashab, dan dari kayu, palang pintu dan segala macam. Kadzalika, begitu juga kita la yusalu ila ma indal ulama'il arifin, tidak akan pernah bisa mengenali ulama-ulama yang arif billah, yang minas solihin, yang kita sebut orang banyak wali. Nggak bakal pernah kita bisa mengeruk ilmunya wali, ma'arifnya wali, ma'rifatnya wali, illa bil as'ilah, kecuali dengan maunya kita bertanya. Makanya kalau ada kiai, ada habaib yang soleh, jangan ditinggal, jangan dijauhin. Kadang-kadang habib lewat pada lari. Ini di pondok dulu saya suka menyayangkan teman-teman, kiainya keluar dari rumah, santri bersih, kabur semua, sampai sendalnya ada yang ketinggalan, sampai picinya ada yang ketinggalan, saking buru-burunya lari itu sampai kain kedodoran. Ada
Padahal yang namanya ulama kudu kita tanya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dulu saya paling kontroversial ketika kiai pada lari lagi lewat, saya samperin assalamualaikum tiap hari. Itu karena pesan dari guru saya Habib Abu Bakar, kalau ketemu guru tiap hari ente gak usah nanya, gak usah apa, cium tangan aja udah, ngomong dalam hati, minta doanya, minta sirnya, minta berkahnya, insya Allah ente bakal dapat walaupun gak ngomong apa-apa. Ya berkahnya apa? Dikenal sama beliau. Kenapa? Saking bosennya beliau salaman sama saya tiap hari. Itu jelas. Jadi banyak-banyak kita kenal kepada ulama. Boleh jadi kita kenal kepada habaib, boleh jadi kita kenal kepada wali-wali yang sudah wafat dulu. Tapi kita tidak mau bertanya. Bertanya harus bagaimana? Al-muttakhidah min talabil istifadah. Jangan asal bacot, jangan asal nyocot, tapi bertanyalah kita. Al-muttaqidati min talabil istifadah. Dengan pertanyaan yang kita bingkis, kita kemas dari belajar mutolaah dulu. Kalau kita mau bertanya, pahami dulu duduk permasalahannya. Jangan asal nanya goblek begitu aja kepada orang-orang arif billah, kepada wali-wali, mentang-mentang ada kesempatan dekat nanyanya segala partai. Lah wali nggak ngurusin partai, nanyanya segala urusan gimana Jokowi, Kiai gimana Jokowi. Akhirnya saya jawab, yang namanya Jokowi mah harusnya bersanding sama JK. Kok bisa begitu? Iya, berdasarkan rapat hasil PDI. Karena Jokowi kalau nggak pakai JK maka tinggal Owi-nya doang. Kan Jokowi, JK-nya kudu ke bawah. Kalau kagak Owi, jadi begitu. Bukan Jokowi lagi. Makronan bisidik warrakbah. Kita belajar, kita bertanya, kita susun kata-kata kita yang baik. Kita ketemu Al-Habib Salim Syadiri, kita ketemu guru kita misalnya dari Yaman, kita ketemu Kiai Idris Wirboyo, kita ketemu Kiai di Banten, Kiai Mustahdi dan semua anak-anaknya Abu Yadimyati, kita ketemu Mbah Mufasir misalnya, kita ketemu Mbah Maimun Zubair misalnya, kita ketemu Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri misalnya. Kalau kita mau bertanya, al-muttakhidah min talabil istifadah. Bertanya, silakan bertanya sebanyak-banyaknya, tapi pahami duduk permasalahannya. Makrunan bisidik, sertai pertanyaan itu yang kita hasilkan dari mutolaah dengan kesungguhan, dengan kejujuran, bukan belaga-belaga, bukan yahanu, bukan eta-eto, bukan gaya-gayaan. Makrunan bisidik warraghbah, dan penuh dengan cinta kasih, kerinduan, rindu kepada guru, rindu kepada ulama, rindu kepada ulama-ulama al-amilin, rindu kepada ahli zikir, rindu kepada doanya, rindu kepada nasihatnya yang membuat kita sejuk damai kepada beliau, duduk bersanding kepada beliau. Saya teringat ketika saya lagi galau, saya ketemu dengan Abu Yadimyati Banten. Itu kayak ada AC-nya jiwanya. Hilang semua keresahan, hilang semua kegalauan, hilang semua kegundahan. Padahal saya tidak bertanya apa-apa, hanya dalam hati saya bertanya, bagaimana doa ya mursyidi, saya minta doa, doakan saya ya mursyidi, wahai mursyidku. Dalam hati beliau tersenyum-senyum, tidak jawab, tidak apa, hanya tersenyum, tidak ngomong, tidak ngomel, hanya tersenyum terus selama 15 menit. Baru beliau tuang airnya, dikasihkan ke saya separohnya. Itu termasuk daripada kata-kata tanpa bahasa. Cukup dengan isyarah kepada beliau. Karena kalau kita bertanya dengan suara, kita ngeri suara kita lebih kencang daripada beliau. Kita bertanya, kita ngeri kita belum memahami apa yang kita ucapkan nanti. Bahaya. Warrakbah, yang ada hanyalah kerinduan, kecintaan, semangat ilmu, semangat keilmuan, semangat perjuangan. Kita minta biar nular kepada kita hingga menurus kepada anak dan cucu kita. Kalau wa husnul adab, kalau kita bertanya pakai adab. Ini kadang-kadang sama ustadznya, sama kiainya minta amalan, minta ilmu, udah kayak temer minta jatah.
kita dong. Ya elah pelit amat sih. Lah belum dikasih udah ngomong pelit, nolak belum, ngasih belum. Udah dikata tega banget dah, tega banget. Kadang-kadang mencolek baik kita lagi diem. Ilmu dong sanad dong sanad, bagi kita apa? Ini kadang-kadang nggak ada adab. Ketika tidak ada adab, sekalipun dapat, sekalipun dikasih, karena nggak enak, itu barokahnya beda. Itu barokahnya beda. Karena meminta, bertanya, mengaji, semua husnul adab, pakai adab, di situ jelas. Maka diceritakan lagi oleh Imam Al-Haddad, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, bahwa Sufyan Tsauri ketika beliau masuk ke dalam satu desa, yubadiru birrahil, segera dia akan pergi dari satu desa itu, min kulli baldatin, dia pergi dari tempat yang dia tinggali itu. Dakhalah yang dia masuki, lam yas'aluhu ahadun min ahliya an syai'in minal ilm. Ketika dia masuk ke suatu desa, dia akan segera beranjak dari kampung itu. Kalau di kampung itu tidak ada yang bertanya satu orang pun tentang keilmuan kepada Allah dan Rasul. Nggak ada yang nanya bab wudu, nggak ada yang nanya bab sholat, nggak ada yang nanya bab azan. Kenapa azan begini? Nggak ada yang nanya kenapa sholat harus menghadap kiblat. Hanya ikut saja. Imam Sufyan Tsauri kalau masuk ke kampung orang yang begitu tuh, pergi buru-buru dari kampung itu, nggak mau tinggal di kampung situ. Kita ini kan kayaknya udah jago sholat, jagoan sholat, apal banget, gape banget sama sholat. Sholat tuh bisa lu, wah bisa Ustaz. Yang namanya habis Fatihah baca surah amin, baca Fatihah amin, surah ruku, habis ruku diri lagi, sujud lagi. Anda mantap, bagus. Ketika ditanya kenapa menghadap kiblat, nggak tahu sudah jawab. Kenapa sholat kita menghadap kiblat? Kenapa? Sedangkan Allah katanya tidak membutuhkan tempat. Kenapa sholat kita menghadap kiblat? Kita bingung. Atau yang ustadznya, atau yang tukang ceramahnya, atau yang yahanu sombongnya, tidak bisa jawab. Sementara kita nggak pernah mau bertanya, kita nggak mau nanya. Nah, Imam Sufyan Tsauri diceritakan oleh Imamul Haddad selalu pergi dari satu kampung yang lam yas'alhu ahadun min ahliya minal ilm. Tidak pernah ahlinya satu orang pun bertanya kepadanya tentang ilmu. Lalu Imam Sufyan Tsauri berkata, hadza baladun yamutu fihil ilm. Ini kampung ilmu, di mana ilmu di dalamnya sudah mati. Ini kampung sepi daripada ilmu, yang ada bangkai-bangkainya ilmu semua, nggak ada yang punya ilmu, nggak cinta ilmu, ilmunya udah pada mati semua. Tidak ada nur ilmu, tidak ada nur cinta kepada ilmu, tidak ada nur untuk hidup lebih selamat, lebih baik, untuk meningkatkan kebaikan kehidupan kita ini. Bukan cuman dengan pakai duit, bukan dengan banyak makan, bukan dengan banyak minuman mineral, bukan dengan vitamin, tapi tingkatkan gaya hidup kita dengan ilmu. Karena kampung saja bisa dikatakan mati jikalau tidak ada yang bertanya tentang ilmu agama. Maka kita bersyukur bisa datang kemari, kita ngaji, mudah-mudahan kita serap itu, pelajari dulu, hayati dulu, mantapkan dulu. Kalau memang ada muskilat, keterangan-keterangan dari saya, silakan tanya, tapi pahami dulu, jangan simpulkan dulu yang baik. Mudah-mudahan kita dikasih taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita, anak kita, istri kita, semua cucu kita nanti, dan semua mertua kita, orang tua kita, saudara kita, paman bibi kita, semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan orang yang betul-betul cinta kepada ilmu, cinta kepada adab, cinta selalu orang-orang yang punya kerinduan kepada ilmu, kerinduan kepada ahli ilmu. Dan kita semua minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditanamkan ke dalam diri kita baiknya sakwa sangka, baiknya tatap muka, baiknya pandangan lirikan mata. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibaikan akhlak budi pekerti kita, zahir dan batin kita. Dan mudah-mudahan baginda Rasulullah SAW senantiasa tersenyum kepada kita, tersenyum melihat kita ngaji, tersenyum melihat kita ibadah, tersenyum melihat kita i'tikaf,
dan jadilah kita umat-umat yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.